Halo teman-teman semua, welcome back to channel with me, Beniazar Mailando Manik. Perkenalkan, nama saya Beniazar Mailando Manik, nomor BP 18 10 24 2012. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati tanaman obat-obatan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe. Keanekaragaman hayati tanaman obat-obatan. Nah, ini adalah beberapa nama dari anggota kelompok 2. Tumbuhan obat adalah bagian tumbuhan tanaman yang menghasilkan satu atau lebih komponen aktif yang digunakan untuk perawatan kesehatan dan pengobatan atau seluruh spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercaya mempunyai khasiat obat. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan adalah akar, umbi, batang, daun, pucuk, bunga, dan buah. Di mana bagian tersebut ada yang dapat langsung digunakan sebagai obat dan ada pula yang harus melalui proses pengolahan. Masyarakat Indonesia sudah mengenal obat dari zaman dahulu, khususnya obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seiring meningkatnya pengetahuan jenis penyakit, semakin meningkatnya juga pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan untuk obat-obatan. Namun demikian, seiring terjadi pemanfaatan ini dilakukan secara berlebihan sehingga populasi di alam semakin menurun. Kita masuk pada tanaman obat-obatan. Yang pertama ada daun seledri atau bahasa lainnya Apium graveolens. Manfaat tanaman seledri ialah pemacu enzim, pencernaan, atau sebagai penambah nafsu makan, air seni, dan penurunan tekanan darah, obat mata kering, reumatik, dan menurunkan kolesterol. Kandungan kimia tentang daun seledri. Seluruh herba seledri mengandung glikosida, apiin, isoquercetin, dan umbelliferon. Juga mengandung manite, inosite, asparagine, glumen, kolin, linomorphose, provitamin A, vitamin C, dan vitamin B. Kandungan asam-asam dalam minyak asreti pada biji antara lain asam-asam resin, asam-asam lemak, terutama palmitat. Kita masuk pada tanaman yang kedua, yaitu ciplukan atau bahasa latinnya Physalis angulate. Manfaat akar, batang, dan daun ciplukan mengobati penyakit diabetes mellitus, sakit paru-paru, hipertensi, batuk rejan atau pertusis, bronkitis atau radang saluran napas, gondogan atau poreritis, pembekakan buah pelir atau orsitis, gatal-gatal, bisul, dan kudisan. Manfaat pada buah ciplukan mengobati penyakit ayan atau epilepsi, paru-paru, gusi berdarah, sariawan, sakit tenggorokan. Ciplukan merupakan tanaman semusim yang mempunyai tinggi sekitar 1 meter. Ciplukan merupakan tumbuhan dari famili Solanaceae. Bunga ciplukan terdapat di ketiak daun dengan tangkai tegak berwarna keunguan dan dengan ujung bunga yang mengganggu. Buah ciplukan terdapat dalam bungkus kelopak
yang menggelembung berbentuk telur, berujung meruncing berwarna hijau muda kuning dengan tusuk keunguan. Jenis tumbuhan ini biasanya akan tumbuh di antara rerumputan liar, di sawah ataupun di kebun. Masuk yang ketiga, daun sirsa atau bahasa latinnya Annona muricata. Selain untuk pengobatan kanker, tanaman sirsa juga dimanfaatkan untuk pengobatan demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, anti mikroba, sakit pinggang, asam urat, gatal-gatal, bisul, flu, dan lainnya. Selain itu, sirsa juga mengandung banyak karbohidrat, vitamin C, vitamin B, dan banyak lainnya. Selain buahnya yang banyak dikonsumsi secara langsung, daun dari buah satu ini juga tak kalah mengandung segudang manfaat bagi kesehatan. Daun sirsa mengandung alkaloid, tanin, dan beberapa kandungan kimia lainnya, termasuk Annonaceae acetogenes. Acetogenesis merupakan senyawa yang memiliki potensi sitotoksik. Senyawa sitotoksik adalah senyawa yang dapat bersifat toksik untuk menghambat dan memberhentikan pertumbuhan sel kanker. Masuk tanaman obat-obatan selanjutnya, yaitu gelinggang. Secara tradisional, daun gelinggang digunakan untuk obat kudis, menghilangkan rasa gatal di kulit atau sebagai obat luar, obat sariawan, dan obat malaria dengan cara diminum. Berdasarkan aktivitas biologis yang telah diteliti, kulit kayu tumbuhan ini berpotensi sebagai pencahar. Di Ambon, daun gelinggang diremas dengan air, lalu dimasukkan dalam segelas air, dibiarkan beberapa jam, lalu diminum untuk melancarkan buang air besar. Daun gelinggang atau Cassia alata dapat digunakan sebagai obat secara tradisional disebabkan oleh adanya kandungan kimia yang terdapat di dalamnya, seperti Rein-oleoemodina, Rein-oleoemodina diantron, Rein-oleoemodina asam krisofanat. Di samping itu, alkaloida, flavonoida, dan anthrakinon juga terdapat di dalamnya. Secara tradisional, daun gelinggang digunakan untuk obat kudis. Masuk kepada buah mengkudu. Buah mengkudu dimanfaatkan sebagai meningkatkan imunitas tubuh, mengobati diare, menurunkan tekanan darah tinggi, dan asam urat. Buah mengkudu mengandung banyak senyawa aktif, diantaranya adalah alkaloid, polisakarid, linosel, dan sterol. Selain itu, buah mengkudu juga kaya akan vitamin C, vitamin A, dan karoten. Buah mengkudu bersifat astrigen, menghilangkan lembab, meningkatkan kekuatan tulang, peluruh kencing, peluruh haid, pembersih darah. Tidak hanya itu, buah mengkudu juga bersifat anti kanker, pereda batuk, pereda demam, anti radang, antibakteri, pencahar, dan antiseptik. Masuk pada selanjutnya yaitu tanaman kumis kucing. Manfaat kumis kucing yang utama dan sudah dibuktikan oleh sejumlah peneliti medis adalah sebagai obat infeksi saluran kencing, berkarat efek diuretiknya. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai obat asam urat, obat diabetes, obat penurunan tekanan darah tinggi, obat kencing atau infeksi pada kandung kemih. Tanaman selanjutnya yaitu daun rambutan. Manfaat daun rambutan menjaga kesehatan kulit kepala, mengatasi rambut berubah, mengurangi efek racun, membantu mengatasi gangguan pencernaan, efek analgesik, pengobatan diabetes, pengobatan diare, demam akibat influenza, mengurangi sakit kepala, menghitamkan rambut,
mencegah kerontokan rambut, dan menjaga rambut agar tumbuh subur. Selanjutnya yaitu Peridot atau Soraya vulcani Cort. Beberapa ragam manfaat dari daun Peridot yaitu menjaga kesehatan tenggorokan, menjaga kesehatan paru-paru, menjaga kesehatan usus, mengobati flu, menjaga kesehatan syaraf, mencegah terjadinya pendarahan, menjadi obat gatal, mengatasi batuk, dan mengobati peradangan. Masuk pada remek daging atau sambang getik atau bahasa latinnya Hemigraphis colorata. Pada tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat diare dan disentri, batu ginjal, sakit kulit akibat adanya luka. Lalu tanaman selanjutnya yaitu tanaman kitolot atau bahasa latinnya Laurentia longiflora L. Tanaman ini berguna sebagai kesehatan mata. Bunga kitolet meringankan sakit gigi, menyembuhkan gejala asma dan radang tenggorokan. Pada daun kitolot sebagai antibiotik, dapat sembuhkan kanker. Masuk pada tanaman selanjutnya yaitu tanaman Sambilioto atau empedu tanah. Manfaat tanaman Sambilioto yang pertama menyembuhkan pilek dan flu, kedua membantu mencegah penyakit jantung, ketiga membantu menyembuhkan infeksi, keempat membantu mencegah diabetes. Kita masuk kepada tanaman obat-obatan si dinding atau biasa kita sebut dengan cocor bebek. Nah, manfaat daun cocor bebek seperti untuk pelancaran air seni, encok, sembelit, dan peradangan sakit pinggang. Daun cocor bebek memiliki kandungan damar, zat lendir, magnesium malat, kalsium oklasat, asam mufiat, vitamin C, tanin, asam lemon, asam apel, serta glukosid. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai obat demam, obat luka, mengobati nyeri lambung, mengobati sakit gigi, mengobati keseleo, mengobati wasir, mengobati amandel, mengatasi muntah darah, menangani radang telinga luar, obat bisul, obat kompres demam, obat herba penyakit asma, obat gigitan nyamuk, obat antibakteri sendi sakit atau reumatik, dan obatnya nyeri kepala. Nah, kita masuk kepada tanaman obat-obatan yang terakhir yaitu tanaman legundi atau bahasa latinnya Vitex trifolia. Manfaat tanaman legundi yang pertama mengobati cacingan, kedua mengobati TBC, ketiga mengobati batuk, keempat menjaga kesehatan rahim, kelima mengobati sakit limpang, dan terakhir mengobati radang dan sakit tenggorokan. Nah, segitulah pembahasan dari keanekaragaman hayati tanaman obat-obatan. Terima kasih telah menonton video kali ini, dan jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Beniazar Melando Manik undur diri. See you.